Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, ini adalah bagian akhir dari narasi kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia melanggar perintahnya Tuhan, manusia tidak taat, manusia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya manusia diusir dari Taman Eden itu. Manusia tidak dapat lagi hidup di dalam Taman Eden. Tapi kalau yang menarik kita melihat ini yang ke-22. Saudara-saudara coba buka Alkitab saudara-saudara, kemudian baca baik-baik Kejadian 3 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan bagaimana setelah sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian dikatakan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita baca, kita akan menemukan seakan-akan Tuhan itu takut kalau manusia itu hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu manusia itu diusir dari Taman Eden. Apakah memang benar Tuhan itu takut manusia itu hidup untuk selama-lamanya? Takut kalau manusia bisa menyamai Allah, sama seperti yang iblis katakan ketika iblis menggoda Hawa untuk bisa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi saudara, kalau misalnya kita perhatikan konteksnya dengan benar, maka ini bukanlah ketakutan dari Allah, tapi ini merupakan anugerah yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada manusia dan kepada setiap dari kita. Kita tahu bersama-sama kondisi manusia pada waktu itu sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau sampai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu makan dari buah pohon kehidupan itu, maka untuk selama-lamanya manusia itu akan hidup di dalam dosa. Manusia untuk selama-lamanya itu berada di bawah hukuman kekal. Maka dari itu ketika manusia diusir dari Taman Eden supaya tidak bisa makan buah dari pohon kehidupan itu merupakan anugerah dari Allah, kasihnya Allah kepada setiap dari kita. Dan kita bersyukur karena kita tidak perlu selama-lamanya hidup di dalam dosa, bukan? Kita bersyukur karena Kristus mau datang ke dalam dunia ini. Yang dulunya kita itu selama-lamanya akan binasa, tapi karena karya Kristus, kita bisa selama-lamanya hidup bersama dengan Allah. Wow, saudara-saudara, anugerah yang begitu besar yang Allah berikan bagi setiap dari kita. Dan ketika kita diingatkan oleh kebenaran Injil pada hari ini, biarlah ini juga yang terus memotivasi hidup setiap dari kita. Hidup setiap dari kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur karena anugerah Allah yang begitu besar yang sudah Allah nyatakan bagi setiap dari kita. Dan biarlah hari ini ketika kita menjalani aktivitas kita, baik kita ibu rumah tangga, kita mengurus anak, baik kita juga yang bekerja sebagai ayah, sebagai tulang punggung keluarga, anak-anak yang bersekolah, kita ingat kalau kita ada sekarang ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa hidup penuh dengan ucapan syukur karena anugerah kasih yang sudah Allah nyatakan bagi setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap dari kami. Dan biarlah ketika kami menyadari betapa besar kasih yang telah Engkau berikan bagi kami, itu yang terus mendorong kami, menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Karena Engkau telah memberi yang terbaik terlebih dahulu bagi setiap dari kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.